Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Terminologi Medis 1. Kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-14. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang terminologi tubuh manusia dalam kesehatan dan penyakit, ya. Kita semua mengetahui bahwa tubuh kita memiliki beberapa sistem sehingga tubuh kita bisa beraktivitas, bisa bekerja, dan bisa merasakan kesehatan. Ada sekitar 13 sistem dalam tubuh kita yang semuanya saling bekerja sama, saling berintegrasi, dan saling berkoordinasi untuk bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dalam pertemuan ini kita akan membahas beberapa terminologi medis terkait dengan sistem tubuh manusia dalam kesehatan dan penyakit. Kita akan membahas satu persatu tentang sistem tubuh manusia. Yang pertama adalah pada sistem referensi anatomi ini memakai istilah yang digunakan untuk menggambarkan lokasi, bidang, tubuh, arah, dan rongga, ya. Jadi pada sistem tubuh manusia, kita juga akan mempelajari lebih awal tentang sistem referensi anatomi. Anatomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang potongan-potongan tubuh manusia, ya. Jadi mempelajari tentang bagian-bagian tubuh manusia dan dari segi perbagian, ya. Kemudian struktur tubuh ini akan dipelajari tentang sel, jaringan, dan kelenjar yang membentuk tubuh, sistem yang bekerja bersama untuk mengaktifkan tubuh supaya berfungsi dengan baik, ya. Kemudian untuk genetika, ada beberapa komponen genetik yang mentransfer karakteristik dari orang tua kepada anak-anak mereka. Jadi genetika ini mempelajari tentang gen yang diwariskan kepada keturunan atau generasi penerus mereka. Kemudian pada jaringan, ini jaringan merupakan sekelompok sel khusus, ya, yang serupa berfungsi bersama untuk melakukan fungsi tertentu. Kemudian kelenjar merupakan sekelompok sel khusus yang mampu menghasilkan sekresi. Jadi kelenjar ini menghasilkan beberapa cairan yang cairan itu akan diserap kembali oleh organ tubuh yang lain. Kemudian sistem tubuh dan organ terkait. Organ adalah bagian tubuh yang independen untuk melakukan fungsi tertentu. Organ terkait dengan fungsi diatur ke dalam sistem tubuh. Sedangkan patologi merupakan ilmu atau studi tentang sifat dan penyebab penyakit yang melibatkan perubahan dalam struktur dan fungsi. Dengan kata lain, patologi itu termasuk dalam ilmu yang mempelajari tentang gangguan atau penyakit. Sistem referensi anatomi, ya, digunakan untuk menggambarkan lokasi unit struktur tubuh. Yang paling sederhana referensi anatomi adalah yang kita pelajari di masa anak-anak, ya. Seperti tangan kita ada di sebelah kanan, tangan kiri kita ada di sebelah kiri. Dalam terminologi medis ada beberapa tambahan cara untuk mendeskripsikan lokasi bagian tubuh yang berbeda. Sistem rujukan anatomi meliputi bidang tubuh, ya, kemudian arah tubuh, ya, rongga tubuh, unit-unit struktural. Ketika bagian-bagian tubuh berfungsi bersama, pengelompokan tubuh dikenal dengan atau disebut sebagai sistem tubuh.
Sistem tubuh besar yang ada dalam tubuh manusia yang pertama adalah skeletal system, ya, atau sistem rangka, ya. Struktur utama pada sistem ini yaitu tulang, kemudian sendi, kemudian tulang rawan, ya. Fungsi utamanya adalah mendukung dan membentuk tubuh, melindungi organ dalam, membentuk beberapa sel darah dan persendian mineral, ya. Yang kedua adalah muscular system atau sistem otot. Ya, struktur utamanya adalah muscles atau otot, fascia, dan tendon. Ya. Nanti kita akan mempelajari juga tentang struktur otot dan tendon. Ya. Fungsi utama adalah menyangga tubuh untuk berdiri tegak, membuat pergerakan, memindahkan cairan tubuh, dan menghasilkan panas tubuh. Sedangkan yang ketiga adalah cardiovascular system atau sistem peredaran darah dan jantung, ya. Struktur utamanya adalah heart atau jantung, ya. Kemudian arteries atau pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi, veins atau vena atau pembuluh darah vena, kemudian capillaries atau pembuluh darah kapiler, kemudian blood atau darah. Nah, nanti kita Anda akan mengenal tentang darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, ya, dan lain-lain. Fungsi utama pada cardiovascular system ini adalah darah bersirkulasi ke seluruh tubuh untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke sel, untuk membawa hasil buangan ke ginjal dengan penyaringan. Lymphatic system atau sistem limfe. Struktur utama di sini adalah getah bening, pembuluh limfatik, dan kelenjar getah bening atau limfe. Fungsi utamanya adalah menghapus dan mengangkut buangan dari cairan antara sel-sel, kemudian menghancurkan zat berbahaya seperti patogen dan sel kanker di kelenjar limfe, mengembalikan getah atau cairan limfe tersaring ke aliran darah yang menjadi plasma. Kemudian selanjutnya adalah imun sistem atau sistem kekebalan tubuh. Struktur utamanya adalah tonsil, ya, spleen, ya, kemudian timus yaitu kelenjar timus, skin atau kulit, and specialized blood cells atau sel darah khusus, ya. Seperti contohnya adalah sel darah putih atau leukosit. Fungsi utama adalah memberi kekebalan tubuh terhadap serangan patogen dan alergen. Selanjutnya adalah respiratory system atau sistem pernapasan. Struktur utama di sini adalah nose atau hidung, faring, trakea, laring, dan lungs atau paru-paru. Fungsi utamanya adalah membawa oksigen ke dalam tubuh untuk diangkut sel-sel, kemudian menghilangkan karbon dioksida dan beberapa air buangan dari beberapa organ tubuh, ya. Selanjutnya adalah digestive system, ya, atau sistem pencernaan. Struktur utama di sini adalah mulut, esophagus atau kerongkongan, stomach atau lambung, small intestine atau usus halus, large intestines atau usus besar, liver atau hepar atau hati, dan pankreas. Fungsi utamanya adalah mencerna makanan sehingga bisa diserap ke dalam aliran darah, menghilangkan limbah padat, ya. Kemudian selanjutnya urinary system atau sistem perkemihan, ya.
sistem perkemihan. Struktur utamanya adalah kidneys atau ginjal, ureters atau saluran ginjal, kemudian urinary bladder atau kandung kemih, dan uretra atau saluran kandung kemih. Fungsi utamanya menyaring darah untuk membuang kotoran, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, dan beberapa fungsi yang lain. Kemudian selanjutnya adalah nervous system atau sistem syaraf. Struktur utamanya adalah nervous atau syaraf, kemudian brain atau otak, dan spinal cord atau tulang belakang, karena semua syaraf itu berada pada organ-organ tersebut. Fungsi utamanya adalah mengkoordinasikan penerimaan rangsangan, kemudian mengirim pesan ke seluruh tubuh. Kemudian special sense atau panca indera, ya, atau indera khusus, ya. Struktur utamanya adalah eyes and ears, mata dan telinga. Fungsi utamanya menerima informasi visual dan pendengaran dan mengirimkannya ke otak. Kemudian selanjutnya adalah integumentary system. Struktur utamanya adalah skin, sebaceous glands atau kelenjar sebasea, dan sweat glands atau kelenjar keringat, ya. Fungsi utamanya melindungi tubuh dari serangan oleh bakteri, ya, karena kulit berada di bagian paling luar dari tubuh, kemudian mengatur suhu tubuh dan air. Sistem selanjutnya adalah endocrine system atau sistem endokrin, ya. Dari namanya kita mengetahui endo itu berarti dalam, ya, berarti endokrin berarti mengeluarkannya masih di dalam tubuh. Struktur utamanya adalah adrenal glands atau kelenjar adrenal, gonads, pankreas, paratiroid, pineal, pituitary, thymus, dan tiroid, ya. Fungsi utamanya mengintegrasikan semua fungsi tubuh. Kemudian yang terakhir adalah sistem reproduksi atau reproductive system. Struktur utamanya adalah pada male atau laki-laki adalah penis dan testicles, ya. Kemudian pada perempuan atau female, ovaries atau ovarium, uterus atau rahim, dan vagina, ya. Fungsi utamanya adalah sebagai fungsi reproduksi. Demikian pertemuan perkuliahan pada hari ini. Sedikit saya sampaikan beberapa materi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.